Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ova Fiandika. Pada malam hari ini kita akan bermain game tentang supply chain ya. Sedikit informasi, game ini akan menggambarkan tentang alur bagaimana cara setiap level itu memprediksi demand forecastingnya masing-masing. Dan di sini kita akan mempunyai 4 role. Yang pertama ada di manufacturer, kemudian ada distributor, wholesaler, dan yang terakhir ada retailer. Oke, baik, sebelum mulai kita akan membuat servernya seperti dahulu. Sini kita akan kasih nama. Oke, kemudian berhasil ya. Di sini ada 4 role seperti yang saya bilang tadi. Manufacturer nanti dia akan menyalurkan barangnya ke distributor, kemudian ke wholesaler, dan yang terakhir ke retailer. Dari retailer menentukan demandnya, memesan barang ke wholesaler, wholesaler memesan barang ke distributor, kemudian dan terakhir distributor ke manufacturer. Pada kesempatan kali ini kita akan memainkan role retailer atau role paling terakhir. Oke, langsung aja kita pencet. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, pertama ini ada box untuk dimana kita memesan di setiap levelnya. Di sini karena kita pakai retailer, berarti kita ngambilnya dari wholesaler. Kalau kita makainya wholesaler, nanti dia akan mengambil barangnya dari distributor. Kalau kita makainya distributor, kita nanti barangnya memesannya dari manufacturer. Kemudian sini ada incoming order, artinya ini adalah demand yang dipesan dari customer ke retailer ya. Sedikit tambahan, ketika kita memesan barang, kemudian incoming order atau demandnya itu lebih sedikit dari jumlah pesanan kita, maka dia akan masuk ke dalam point stock, di mana stok sendiri memiliki harga per itemnya sebanyak 5 euro. Sedangkan ketika stok yang kita miliki ditambah dengan pesanan yang kita pesan ternyata lebih sedikit dibandingkan demand yang ada atau demand yang incoming order, maka akan terjadi backlog di mana pesanan yang belum terpenuhi akan dikirimkan di pemesanan selanjutnya. Dan backlog sendiri ini akan memakan biaya sebesar 25 euro. Stok awal kita mempunyai 12 stok. Jadi kita memprediksinya karena belum punya data juga. Kalau dilihat dari grafik ini belum ada history. Jadi kita jangan mesen banyak-banyak dulu, takutnya langsung membludak. Katakanlah di sini 4. Kita tunggu aja. Oke, baik. Di sini ada incoming ordernya. Dari customer memesan 4 barang ke kita dan langsung kita akan memesan juga ke wholesaler. Kemudian dari sini kita sudah terlihat grafiknya di mana order 4, kemudian barangnya juga kita akan memesan 4. Untuk prediksinya lagi kita nggak usah jauh-jauh, kita masih punya stok tapi kita tambahin aja ya. Kita ambil 7. Ternyata ada orderan lagi 4. Mungkin kita tambahin ya. Di sini 12. Iya, dari sini akan kita percepat saja karena iterasinya ini hingga 50 kali sehingga akan memakan waktu lama. Mungkin bagian terpenting akan tetap ditampilkan, sisanya akan dipercepat. Muncul 4 lagi incoming ordernya. Sejauh ini kita belum ada backlog, jadi kita pesan sama 12 saja. Kalau masih ada stok juga, main aman
Tahan dulu. Oke, no problem. Masih banyak stoknya, kita nol lagi kali ya. Kita nol dulu. Misalkan muncul 8, kemudian masih ada, cari aman dulu. Oke, masih aman, kita next dulu. Dan ini kita lakukan berulang kali sehingga ini kan 50 ya, 50 kali iterasi. Mungkin kita ada di satu ke satu. Oke, masih banyak stok kita lanjut aja. Ini karena sudah mulai menipis, kita tambahkan lagi stoknya. Nggak usah banyak-banyak ya. Stoknya nggak usah banyak-banyak. Oke, sekarang karena sudah mulai menipis, kita tambahin 2 kali lipat ya. Oke, grafiknya seperti blue wave ya. Membentuk cambuk, seperti membentuk cambuk. Kita next dulu, income order 8. Nah, baru nih kita mau backlog. Oh enggak, belum itu backlog. Apa, kita cobain dulu deh, supaya masih ada stok, masih aman ya. Kita tambahin deh, jangan kita kurangi. Nggak usah, mantap aja. Mantap aja. Masih ada stok. Oke, not bad. Kita teruskan dulu. Ini sejauh ini sudah iterasi ke 20. Lanjut. Itu stok kita ternyata banyak juga ya. Baik, kita akan kurangi saja. Kita akan kurangi stoknya agar biaya di gudang juga tidak terlalu membengkak ya. Karena opsinya itu cuma dua, antara backlog kerugiannya yaitu penundaan penundaan pengiriman, jelas itu menimbulkan kerugian. Yang satu lagi overstock, dimana overstock ini juga yang sudah kita pelajari, penyimpanan juga butuh biaya gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita memanajemennya itu jangan terlalu overstock. Stok ada tapi jangan terlalu over, tapi jangan backlog juga, jangan sampai prediksi demandnya gagal gitu kan. Kalau kita punya stok, kita cari main aman dulu di sini. Kalau dari tadi polanya 88 terus ya untuk ordernya. Jadi untuk nebak di next demandnya itu masih belum terlalu sulit. Atau mungkin ada levelnya. Oh, sudah mulai menipis ya guys ya. Apakah akan terjadi backlog di sini? Belum ada backlognya. Sejauh ini masih literasi ke 38. Semua stoknya satu, gak apa-apa, kita ini udah nyampe belasan kayaknya. 8 lagi, oke. Wah, ini dia guys, backlog. Oh enggak, masih jarak aman. Masih di angka yang aman ya guys ya. Oke, sejauh ini grafiknya ya nggak terlalu buruk. Ya, not bad lah ya. Masih 30. Safety stock, hitung-hitung ya safety stock. Di sini karena masih banyak, kita turunkan lagi pembelanjaannya. Nah, oke. Selesai 50 kali iterasi. Oke, kita zoom dulu. Cost yang kita peroleh atau ya biayanya itu 106.204 euro ya. Kemudian service levelnya during 10 weeks, at least satu dari stakeholder yang terkena efek backlog atau terkena backlog ya, 20% dari sesi waktu mainnya. Oke, dan ini tadi saya ngambilnya retailer, ini tiganya lagi nih bot, dimana biaya terendah itu berada di retailer karena
tadi demand forecasting kita juga lumayan tepat ya, belum sempurna tapi baik sedikit penjelasan untuk yang garis berwarna biru ini adalah stok atau pemesanan yang dilakukan oleh setiap stakeholder. Kemudian ada yang garis warna hijau, ini adalah demand yang diminta. Kemudian dari grafik retailer ini memiliki satu atau dua posisi di mana mengalami backlog, dan yang paling tinggi backlognya yaitu 6 pieces atau 6 item. Kemudian di bagian retailer juga pernah memiliki stok sebanyak 54, itu yang tertinggi. Kemudian ada garis seperti gunung berwarna putih, itu adalah cost yang dikeluarkan baik dari backlog ataupun stok yang kita miliki. Nah, oke, ini adalah efek bullwhip, di mana ketika demand forecasting yang kita ramalkan itu ternyata tidak sesuai dengan demand yang terjadi di lapangan ya. Jadi entah itu nanti ada yang namanya backlog atau penundaan pengiriman alias kekurangan stok. Jadi permintaannya itu lebih banyak daripada stok yang kita miliki. Itu nanti akan terjadi backlog. Kemudian ketika kita stoknya terlalu banyak, itu juga akan menimbulkan biaya gudang pastinya ya guys ya. Nah, untuk menghindari efek bullwhip ini dapat dilakukan yaitu apa namanya, briefing atau kolaborasi ya, kolaborasi atau sekarang sudah ada software yang bisa memanajemen rantai pasok dari hulu ke hilirnya, diantaranya yaitu ERP dan yang lain sebagainya, itu untuk membantu di setiap manajemennya agar mengambil keputusan dengan benar ya, agar efek bullwhip ini tidak terlalu naik, tidak terlalu turun juga, alias tepat sasaran ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.